berpisah. Karena mantan pernah meminta saya untuk mengizinkan dia berpoligami. Namun alasan saya adalah karena uzur syar'i, karena saya mengetahui bahwa cara-cara yang beliau tempuh untuk berpoligami bukan dengan jalan yang halal. Meski telah berhubungan baik kembali yang ditandai beberapa momen makan bersama, namun Inara Rusli kembali membuka luka di balik badai perceraiannya dengan Virgon. Antara lain, Inara menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian dengan Virgon disebabkan karena permintaan dari Virgon untuk diizinkan berpoligami. Inara tidak menolak adanya poligami seperti yang dianjurkan agama. Tapi cara Virgon untuk berpoligami menurut Inara tidak sesuai dengan akidah. Tapi sempat terpikirkan bagi Inara untuk menerima permintaan poligami asalkan Virgon wajib memenuhi syarat yang diajukan Inara. Di antaranya adalah wajib bertobat nasuha seperti menutupi tato di badan, menjauhkan diri dari pergaulan tidak baik, serta rajin mengaji dan menjadi anggota majelis taklim. Hanya saja, semua syarat yang diajukan Inara nyatanya tak pernah dipenuhi oleh Virgon. Saya menyetujui kalau mantan saat itu mau bertobat nasuha. Salah satu ciri taubatan nasuha, orang-orang ini bersungguh-sungguh atau tidak bertaubat, itu kan dengan menunjukkan penampilan yang lebih baik. Misal menutupi maaf tato, kemudian memilih pergaulannya dengan baik, istilahnya menjauhi pergaulannya yang sekiranya membawa mudarat untuk rumah tangga dan untuk dirinya. Kemudian menyibukkan dirinya dengan majelis, dengan mencari ilmu, dengan mengaji, gitu. Jadi kalau misalkan menurut saya hal-hal tersebut tidak terpenuhi, ya saya khawatir terus terang dengan keselamatan rumah tangga saya dan agama saya juga anak-anak, gitu. Karena dengan monogami saja tidak bisa berjalan sesuai akidah, apalagi dengan poligami. Inara pun lagi-lagi membeberkan salah satu alasan lain keputusannya untuk cerai dari Virgon. Rupanya saat masih menjalani pernikahan, Virgon meminta Inara untuk melepaskan cadar yang pernah dikenakan selama hampir 6 tahun. Bahkan Inara diminta pula untuk melepaskan hijab. Persis disinilah batin Inara terguncang lantaran tidak bisa menyanggupi permintaan Virgon yang masih menjadi suaminya kala itu. Apakah saya berdosa memutuskan untuk meninggalkan pasangan, meninggalkan mantan karena karena Allah memerintahkan kita untuk mematuhi suami, tapi saya menolak karena permintaannya beliau meminta saya untuk membuka cadar dan hijab. Tapi pasca mantap memutuskan untuk berpisah dengan Virgon, Inara dengan berani melepaskan juga cadar yang menutupi wajahnya selama hampir 6 tahun. Satu-satunya alasan bagi ibu dari 3 anak ini yaitu ingin membangun kembali relasi dengan orang-orang di luar sana. Setelah 9 tahun lamanya hanya terisolasi sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah. Inara butuh nafkah untuk diri dan ketiga anaknya. Maka ia pun harus bekerja kembali di dunia hiburan yang pernah membesarkan namanya sebelum menikah dengan Virgon. Tafadhol, silakan. Kita sekarang mau buka cadarnya di buka ya. Masya Allah. Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Bismillah.
memutuskan untuk buka karena saya menyadari saya saat itu selama hampir 9 tahun saya nggak bekerja, saya fokus rumah tangga, jadi saya tidak punya koneksi, bisa dibilang gitu ya, tidak punya relasi karena ya selayaknya saya ibu-ibu rumah tangga seperti ibu lainnya, ya saya fokusnya ya urus rumah tangga aja gitu, nggak kemana-mana. Saya tidak pernah ikut arisan, bahkan saya juga tidak mengetahui caranya menggunakan aplikasi TikTok. Dan akhirnya saya memutuskan karena saya merasa saya harus memberikan nafkah untuk anak-anak. Membuka cadar saat itu terasa seperti sama aja seperti membuka hijab. Bahkan mungkin perasaan saya mungkin sama halnya dengan seperti membuka pakaian. Kini hidup Inara berangsur membaik setelah cerai dari Virgon. Mungkin juga begitu bagi Virgon. Tapi soal pengganti, Virgon sudah lebih dahulu menemukan tambatan hati. Sementara Inara, meski pernah diisukan dekat dengan seorang ustadz muda, namun Inara masih menunggu dilamar atau permintaan untuk ta'aruf. Walaupun kemarin sempat saya digosipin ya sama ada salah satu ustadz muda juga. Karena itu kan kebetulan kenalnya ketika saya berangkat umroh. Dan memang ustadz muda tersebut pendamping umroh saya. Tapi lebih dari itu sih belum ada sekarang. Belum ada yang berani untuk menghampiri dan melamar istilahnya atau mengajukan untuk ta'aruf. Sabar ya Kak, semoga segera mendapatkan ya pengganti dari Mas Virgon itu. Jadi masing-masing bisa happy ending. Betul, Ya kan? Jadi kalaupun misalnya memang berpisah sebagai pasangan, tapi tetap menjadi kedua orang tua yang hadir. Apalagi kan kemarin kita udah lihat